Semakin hari, hubungan manusia dan alam semakin terpisah. Manusia kian merasa sebagai makhluk penguasa alam. Padahal, alam dan manusia adalah satu kesatuan. Kita mustahil dapat hidup tanpa alam. Saatnya kita berselaras kembali dengan alam, dan setapak terjal jalan itulah yang mengantarkan kita kepada mata air pengetahuan, demi menemukan kemanusiaan yang utuh dalam pencarian kemahakuasaan Tuhan. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman kita explore. Kali ini kita explore akan naik gunung lagi, mendaki lagi, camping lagi teman-teman. Kali ini kita akan naik gunung Sagara yang berlokasi di Kabupaten Garut. Tim kita explore yang berangkat kali ini Mangkuci the Explorer and Raffi the Exploring. Kita berangkat dari Bandung sekitar pukul 5 sore teman-teman. Kita berdua berangkat menggunakan motor. Sesampainya di Garut, kita langsung samperin Mang Awa alias Mang Ujang dan Pak Herman. Terus gak pakai lama, kita gas lagi ke base camp Sagara yang berada di Kecamatan Cicinaraja, Desa Tenjo Nagara. Jalanannya lumayan gelap dan sepi teman-teman, tapi kita gas terus. Akhirnya kita nyampe base camp Sagara sekitar jam setengah 9 malam. Kita istirahat dulu sebentar, makan dulu, ngopi, udut dulu. Terus kita registrasi teman-teman. Nah, teman-teman, akhirnya kita sampai base camp Sagara. Jadi kita mau langsung naik nih jam 10 kurang 20 menit. Kita trekking malam, jadi biar tahu ya trekking malam teh gimana situasinya, mencekam atau tidaknya Mang Ujang. Kayak etabal Mang Ujang. Kita ngomong lebih. Jadi sebelum kita mendaki, kita berdoa dulu untuk keselamatan kita. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai. Gaskeun coy. Nah, kita lanjut trekking teman-teman. Jadi kali ini kita sengaja trekkingnya malam teman-teman, mendakinya malam. Kenapa kita mendaki malam? Makanya ikuti terus keseruan kita. Nah, dari base camp ke arah pos 1 itu jalanannya masih landai teman-teman. Nafas masih aman, belum terengah-engah. Jalan pun masih penuh tenaganya. Masih aman lah kalau dari base camp ke pos 1 mah tenaganya masih oke. Baru makan juga kan, masa tenaganya udah habis. Tapi tetap teman-teman, walaupun tenaganya masih gede, belum jauh jalannya juga, tetaplah kita istirahat dulu, ngopi lagi, udut lagi. Dasar pendaki banyak istirahat. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Ternyata dari tempat kita istirahat barusan ke pos 1 itu nggak terlalu jauh, dekat teman-teman. Tahu gitu kita langsung istirahat aja di pos 1. Jadi kita nyampe pos 1 teman-teman. Ternyata dari base camp ke pos 1 nggak terlalu jauh. Ya, sebenarnya trekking kalau siang ya enak nih. Kalau siang mah, kalau malam mah kayak lawan poek. Kita istirahat dulu teman-teman di pos 1.
Jadi kalian kalau mau isi air teman-teman, pos 1, karena kalau ke atas ke pos 2, pos 3 itu udah nggak ada sumber air teman-teman. Nah cuman ada sumber air itu di pos 1 doang. Jadi kalian harus siapin botol minum kosong, isi, lalu bawa naik ke atas. Kalau kalian nyari di atas ya susah, kecuali kalau ada warung sih di atas? Ada kan, nggak ada warung teman-teman. Jadi kalian harus bawa dari sini. Lamun teh kayak haus bahaya. Setelah mengisi air untuk perbekalan di atas teman-teman, untuk masak, untuk minum, kita lanjutkan lagi teman-teman, karena tadi kita istirahatnya cukup lama sebelum pos 1 teman-teman. Jadi kita putuskan lanjutkan aja, nggak usah istirahat lagi di pos 1. Nah di sini jalannya udah mulai merekel nih teman-teman, udah mulai nanjak-nanjakan. Jadi kalau jalannya udah agak nanjak-nanjakan mah kita jadi lebih banyak duduk, lebih banyak istirahat, tapi tidak terlalu lama istirahatnya teman-teman, biar nggak terasa dingin. Nah tengah gogog anjing banget. Mau yang tuh disebutnya pendaki gogog. Ya kita istirahat dulu di pertengahan, bukan pertengahan sih, masih jauh juga ke pos 2. Karena gini teman-teman, kalau naik gunung itu kalau capek istirahat. Capek tuh Nyari apa lah? istirahat ya? Istirahat. Iya. Kalau capek istirahat. Kalau lapar makan. Ulah tinju. Kalau misalnya ngantuk tidur. Tapi mau narik ngantuk tidurnya aku disiapkan lah tempat lahan yang tanahnya di sini mah. Di sini mah nggak bisa tuh. Nah, jadi buat kalian ya, naik gunung malam itu sebenarnya tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena bahayanya terlalu banyak, terlalu berisiko gitu. Jadi kalau kalian pengen tahu situasi pendakian malam itu, nah makanya nonton aja video ini, video kita explore teman-teman. Anjing. Karena apa? Nah itu dia si pendaki gogog. Jadi sepanjang jalan dia masuk ke menggogog. Jadi teman-teman, mendaki malam itu tidak direkomendasikan karena terlalu berbahaya. Pandangan kita aja cuma terbatas oleh penerangan headlamp. Kalau ada hewan buas yang nokturnal, kucing besar misalnya, bisa apa kita? Sementara Mang Awa itu takut makhluk yang tidak kelihatan teman-teman. Padahal kan nggak kelihatan ya, ngapain ditakutin? Kan kita juga nggak bisa lihat. Lebih serem kan kalau misalnya ketemu kucing besar, udah membungkelkan, hewan buas bisa ngegel. Ya wae Mang Ujang Awa mah. Sin udah cumin alias curi teman-teman. Pos 2 coy. Lumayan. Mulai rada nanjak. Nah, biasa, seperti biasa. Kalau nyampe pos ya berarti kita istirahat. Istirahat dulu. Sebat lah. Sebat karena dekat tilu batang. Kita istirahat dulu teman-teman. Kita explore. Setelah cukup istirahat di pos 2 teman-teman, kita lanjut lagi ke pos 3. Nah di sini baru treknya serasa naik gunung banget teman-teman. Udah menanjak ya, trekking malam, oksigen rebutan sama pohon. Jadi di sini mulai terlihat
tim kita explore bangetnya mulai pada baud. Dan si Mr. Rapi The Exploring pun sudah mulai merasakan ngantuk alias nunutan. Jadi tiap kita duduk istirahat, dia malah sempet tidur teman-teman. Ya maklum kan ini udah maju ke tengah malam ya, jadi pasti ngantuk. Terus karena kurang oksigen juga kan, itu pasti kerasa ripuh teman-teman. Jam 1 pagi. Ibu. Nanjak. Aduh. Walaupun ripuh teman-teman, walaupun sudah kerasa capek nih, tanjakannya udah mulai kerasa, dada mulai terasa panas, kaki juga mulai terasa panas, tapi ya mau gimana lagi, namanya juga naik gunung ya. Kita gaskan lagi teman-teman. Rencana kita mau ngecamp di pos 4 teman-teman, karena lumayan lapang ya kalau di pos 4. Kalau di pos 3 itu agak kecil teman-teman, terus lumayan jauh juga ke puncaknya. Jadi kita gas terus, walaupun pelan-pelan, penuh dengan semangat. Kita langkahkan kaki ini teman-teman. Pokoknya mah kita explore, pantang mundur. Dan akhirnya sampai pos tilu. Nanjak terus. Mulai curam, terjal. Suara gelap gulita. Ya, udah mah gelap. Terus nanjak. Nggak ada kerjaan. Kita mau lihat nanti di pos 4 atau non tadi teh. Pos non tadi teh. Oh, pos volunteer terakhir. Pos volunteer terakhir kita ke puncak. campnya di situ antara dua itu. Kalau misalnya di pos 4 masih kosong, enak kosong mah. Bisa tidur nyenyak. Lalu bisa tidur tahu ge. Kita istirahat dulu sejenak. Dah hantem mau istirahat sejenak, tadi sejenak terus. Banyak istirahatnya. Mantap. Dinikmati. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah kan, mulai kelihatan nih muka-muka lelah dan muka-muka ngantuk teman-teman. Kelihatan dari sorot matanya yang udah mulai nunutan. Di sini kita jalan pun udah mulai pelan banget ya. Saya pun sudah merasa ngantuk juga sih, karena udah hampir jam 1:30 nih. Nah ini yang saya bilang tadi, kenapa hiking malam itu tidak direkomendasikan teman-teman. Kita penglihatan cuma terbatas oleh headlamp ya, terus takut ada hewan buas, kalau misalnya ada kabut juga kan bahaya. Terus fisik kita sendiri teman-teman, karena udah malam ya otomatis ya kita ngantukan. Pada dasarnya kalau manusia itu harusnya kalau nemu gelap itu ya istirahat, jangan melakukan lagi kegiatan, apalagi kegiatan yang berat kayak gini teman-teman. Disitulah bahayanya teman-teman. Jadi biar kalian tahu nih ya, kalau hiking malam tuh banyak banget bahayanya, termasuk ngantuk. Kalau misalnya kita ngantuknya di tengah jalan, masih jauh ke tempat bisa mendirikan tenda kan sulit ya. Masa kita mau tidur di trek, kan nggak lucu ya. Nyampe juga di pos 4. Edun, yang harusnya 4 jam tuh nyampe puncak ya. Ini mah kita 4 jam tuh sampai pos 4 teman-teman. Ya kalau hiking malam tuh lelah,
Karena kan kita rebutan oksigen sama tumbuhan. Jadi menghela napasnya itu lebih berat teman-teman. Jadi akhirnya kita mutusin buat ngecampnya di pos 4 aja, nanti biar subuh lanjut ke puncak. Kita explore. Setelah nyampe pos 4, kita langsung bangun tenda, istirahat, tidur dulu sebentar, lalu kita lanjut lagi. Gaskeun ke puncak teman-teman. Kita nih berangkat dari setengah 5 nih ke puncak teman-teman dari pos 4, karena jarak dari pos 4 ke puncak gak begitu jauh teman-teman, paling cuma 10 menit. Terus pas nyampe kita puncak, ternyata cuacanya lumayan cerah teman-teman. Jadi mulai bersemangat lagi nih. Yang tadinya ngantuk banget, tidur sebentar masih ngantuk, pas lihat cuacanya agak lumayan bagus. Jadi ngantuknya hilang teman-teman. Tapi dari pos 4 ke puncak itu treknya lumayan terjal teman-teman. Akhirnya nyampe puncak teman-teman. Dan kayaknya sih cuacanya cerah. Mudah-mudahan. Jadi kita tunggu sunrise muncul, dan kayaknya mah ada lautan awan bang ya? Kayaknya ada ini. Kayaknya ada lautan awan. Soalnya nyampe sini. Mudah-mudahan rezekinya bagus. Oke-nya bagus, mudah-mudahan. Jadi kita mau rokok dulu, bisa ngerokok. Nanti kalau cuacanya bagus kita ambil gambar. Kita akan explore keindahan Gunung Sagara. Kita explore. Di mana, Mang? Sagara puncak. Menunggu naon, Mang? Nggak ada gua naon. Atuh iya panon poe biji. Pan naon? Sunrise. Anjay. Aisan? Bahasa Indonesia nak? San Anak. anak Rice? sangu. Sangu. Anak sangu. Ini nemuin anak sangu. Apa sih goreng teh? Jadi ini Bang Awa itu urja sama napasnya, kayaknya businya pincang. Ngebul. Jadi pas tadi mau summit beberebetan. Engap. Ayo mah? Bakal. Yakin? Tanda nama geus aya kecil. Punya orang dalam? Nyogok. Nyogok. Mudah-mudahan atuh geus tueur panas menang atuh. Mudah-mudahan ya. Jadi kalau udah muncul mau ngapain? Hore. Mau minta dipoto? Dipoto ah. Kasaha? Kan idinya. Mayar. Oh iya. Oke. Kalau cuacanya bagus kita update terus teman-teman. Kita explore.
Alhamdulillah teman-teman, kita dapat bonus. Cuacanya cerah, pemandangannya bagus. Terus ada lautan awan juga. Pokoknya mah itu pemandangannya keren banget teman-teman. Gunung cuman 2100-an, dapat lautan awan teman-teman. Nah, setelah kita menikmati pemandangan, menikmati sunrise, akhirnya kita turun ke pos 4 lagi. Kita mau istirahat, tidur dulu, karena kalau nggak tidur dulu, kalau kita langsung turun, wah itu mah bahaya, leng-lengan, kita bisa ngantuk di jalannya teman-teman. Jadi kita putusin, kita istirahat, tidur, bangun sekitar jam 11, makan dulu, nyantai-nyantai, barulah kita turun teman-teman. Nah, pas kita kebangun sekitar jam 11-an teman-teman, kan ada yang belum muncak ya karena nggak kuat ngantuk. Jadi dia muncak dulu sendirian, yaitu Bung Rapi. Jadi kita ngopi-ngopi dulu sambil nungguin yang muncak teman-teman. Kita nyantai-nyantai dulu. Jadi akhirnya yang tadinya rencananya kita mau turun jam 12 siang, pada akhirnya kita turun jam 2 sore teman-teman. Nah, turun gunung itu teman-teman ya, sama PR-nya pas kita naik juga teman-teman. Kalau nanjak itu kan kita PR itu nafasnya terengah-engah gitu, kaki panas gitu ya, paha. Kalau turun gunung itu lutut teman-teman, karena kaki kita kan dipaksa nahan beban lebih berat daripada pas kita nanjak teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi, harus turun teman-teman. Pas turun itu waktunya lebih cepat teman-teman, nggak begitu lama pas waktu kita nanjak ya. Jadi kalau turun itu ya lutut bro, kayak di gimana mas? Ya ditotok-totogin. Kalau turun mas kayak ditotok-totogin kata si Bang Ujang. Tur, ngebul. Ngembung lah. Napas mah aman. Aman. Aman? Aman setik. Ini sangat kapan? Kayak ditotok-totogin, jadi kalau murun itu kayak ditotok-totogin. Bahaya. Turunnya itu mah? Jalan atuh ya, es krim. Es krim. Es krim Konelo ieu mah. Ekstrim. Es krim. Es krim. Jalan deui. Maju deui. Sanggup? Hayu. Ada. Atas nelponna. Atos tuh aya ada teh sinyal meureunna blok-blok. Geus diuk deui. Kita totok-totogin dulu. Oh, totok-totogin dulu. Sok atuh. Arah di cicingna di pos 2. Pos 3. Kayak ditotok-totogin kata Bang Ujang mah. Nah, pas mau nyampe pos 3, dapat ular. Dapat ular nih di pos 3. Buat temen-temen yang sering berkegiatan di gunung, tetap hati-hati karena gunung kan habitat mereka juga ya, habitat hewan-hewan liar, hewan-hewan buas, termasuk bukan cuman yang gede, yang kecil juga ada yang berbisa gitu. Ini kebetulan ularnya nggak berbisa, jenis Camalaria. Kalau yang berbisa juga ada jenis picung gunung namanya. Ya habitatnya di pohon-pohon yang udah tumbang ya, yang udah lapuk.
waspada. Nah, harus tetap waspada teman-teman. Kenapa harus waspada? Kan ini habitat mereka ya, habitat hewan-hewan liar teman-teman, mau ular mau apapun itu ya. Jadi kita harus tetap hati-hati kalau mau mendirikan tenda. Kita harus lihat-lihat dari sekitarnya teman-teman, takutnya ada hewan yang berbisa ya. Jangan ditiru ya teman-teman. Kalau misalnya mau nangkep ular itu jangan free handle, kita harus pakai alat teman-teman, karena bahaya. Apalagi kalau kita tidak mengetahui bahwa ular itu berbisa atau tidak ya teman-teman. Pokoknya pada intinya jangan ditiru ya teman-teman. Itu mah adegan berbahaya. Di jalan nemu lutung. Jadi di sini ternyata dari mulai pagi hari tadi pas kita udah beres summit, banyak lutung. Nah, jadi buat teman-teman ya yang mau mendaki Gunung Sagara, jangan terlalu berisik juga, terus ya jangan mengganggu mereka juga, kasihan ya lutungnya kalau misalnya keganggu gitu kan. Padahal ini kan mereka ini habitat mereka. Pokoknya tetap jaga kelestarian teman-teman. Trekking malam buat mamang-mamang ini gimana, Mang? Kalau trekking malam, wah buat saya mah nggak worth it lah. Pertama minim cahaya, penerangan, sama aduh nih berebut sama ini nih jadi cepet capek, berebut sama oksigennya, berebut sama pohonan, cepet capek. Malam pernah nyoba pas malam, wah repot bener, bahaya lah. Jangan dianjurkan mah, jangan, mendingan siang hari Mang ya. Jalan Mending siang hari, malam mah poek. loba ti tararajong barisiun urag jumin. Oh, da atuh empot-empotan bujur. Bener, malam aduh bahaya. Can juig ya, Oh, urag jumin. can non bisiun emeong ya. Entah. Bagong. Can binatang-binatang ya, binatang-binatangnya tuh kalau malam-malam itu bahaya lah. Mendingan mendaki kalau bisa siang aja. Terus istirahat kurang ya, Istirahat kurang, bener. lempang leng-lengan. Lengan ngantuk. Bener, bahaya lah. Jangan, mendingan siang aja. Bahayanya. Setuju, Setuju. Bang Ujang? Setuju. Setiap kita melakukan pendakian ke suatu gunung, anggap aja kita sedang bertamu ke rumah teman kita. Jadi, tetap jaga etika. Salam lestari, kita explore. Bro, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Hadihi nasta'inna ala uridunya wadin. Nah, tuluykeun. Wa ala alihi wasahbihi ajmain. Mantap Pak Ujang. Akhirnya selamat kita nyampe base camp. Ya tuh hadir bareng. Revi. Kita nyampe base camp. Ya, Selamat sampai base camp teman-teman. Jadi perayaan itu harusnya pas kita sudah nyampe base camp, bukan di puncak. Karena tujuan utama itu adalah selamat. Kita explore.